Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyil a'la. Setelah puji kepada Allah, juga pula disampaikan salam dan salam kepada manusia mulia, satu-satunya manusia maksum yang Allah ciptakan di akhir zaman, suami teladan, pemimpin perang terbaik yang bernama Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, juga kepada sahabat beliau, keluarga beliau, istri-istri beliau dan seluruh kaum muslimin yang istiqomah menjaga sunnah-sunnah beliau hingga akhir zaman, dan semoga kita juga termasuk dalamnya, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jemaah musholat rahmati Allah, melanjutkan kutub kami sebelumnya tentang meluruskan dan merapikan saf. Sebelumnya izinkan saya murojaah dulu tentang bagaimana sebenarnya perintah Rasulullah SAW tentang meluruskan saf dan merapatkan saf. Dalam sebuah hadis disebutkan Rasulullah SAW bersabda, "Sawsufakum fa inna taswiyati sufuf min tamamis shalah." Luruskan saf-saf kalian karena lurusnya saf adalah kesempurnaan salat. Hadis riwayat Bukhari. Dan riwayat lain beliau juga bersabda, "Sawsufakum fa inna taswiyati sufuf min iqamatis shalah." Luruskan saf-saf kalian karena lurusnya saf adalah bentuk menegakkan salat. Hadis riwayat Muslim. Terkait perintah merapatkan saf, Rasulullah SAW bersabda, "Aqimu sufufakum wa tarasu faniya arkamu min warahi zohari." Luruskan saf kalian dan hendaknya kalian saling menempel karena aku melihat kalian dari belakang punggungku. Hadis riwayat Bukhari. Setelah dalil tersebut dilaksanakan, bagaimana seandainya jika ada sebagian sahabat-sahabat kita yang enggan merapatkan saf? Dalam suatu majelis, Syekh Ali Ridha Al-Madani hafizahullah ta'ala pernah ditanya tentang hal ini. Penanya berkata, "Wahai Syekh, ketika sholat kami berusaha menutup celah di antara kaki kami, namun ada orang awam di sebelah kami menolak untuk merapatkan saf. Ia terus menjauh setiap kali kami merapatkan saf kami. Apa yang harus kami lakukan?" Asyik menjawab, "Hendaknya dijelaskan kepada dia setelah sholat dengan cara yang baik dan sesuatu dengan yang dia pahami. Katakanlah, wahai saudaraku, yang sesuai sunnah itu hendaknya kita merapatkan kaki dalam sholat berjamaah. Jika ia menerima, itu yang kita harapkan. Jika tidak, maka tinggalkan saja." Kemudian penanya bertanya lagi, "Adapun dalam keadaan ketika sholat hendak dimulai, jika kita terus mencoba merapatkan dan dia terus menolak, apakah kita diberi uzur untuk sholat dalam keadaan ada sedikit celah di antara kami, ataukah kami harus mencoba merapatkan sampai ia tidak bisa bergeser lagi?" Syekh menjawab, "Tidak mengapa Anda sholat walaupun ada celah saf atau tidak rapat, selama kejadiannya adalah dia yang menjauhkan kakinya dari Anda. Dosa atas perselisihan terhadap sunnah akan ditanggung olehnya." Itulah yang disampaikan oleh Syekh mengenai tentang orang yang sulit merapatkan saf. Ternyata jemaah sekalian rahmati Allah, hal ini pernah disabdakan oleh Rasulullah SAW tentang orang yang senang merapatkan saf dalam sholat. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khiyarukum manakiba fi shalah." Sebaik-baik orang di antara kalian adalah yang mempunyai bahu paling lembut di dalam saf. Diriwayatkan hadis oleh Abu Daud. Makna hadis ini adalah bahwa salah satu kategori orang yang baik di mata Allah adalah orang yang ketika berada di dalam saf, kemudian ada orang lain yang memegang bahunya untuk menyempurnakan atau merapatkan safnya, ia akan tunduk dengan hati yang ikhlas
lagi lapang dan tidak ada pembangkangan atau melawan dikarenakan hal tersebut diajarkan oleh Rasulullah SAW dan merupakan sunnahnya. Kemudian jemaah sekalian, terakhir di antara hal-hal tersebut ternyata ada 3 hal yang menyebabkan kita sangat sulit merapatkan dan meluruskan saf. Yang pertama adalah hari ini mungkin kita tidak sadari bahwa banyak di antara kita ketika hendak sholat jari-jarinya tidak menghadap kiblat. Padahal seharusnya kita diperintahkan untuk menghadapkan semua anggota tubuh kita menghadap kiblat, termasuk kaki kita. Sering kaki kita agak nyamping seperti ini, lebar, yang seharusnya itu lurus ke depan, jari-jarinya menghadap kiblat. Kalau ini dilaksanakan, bagi yang sudah merapat atau menghadapkan kaki-kakinya ke arah kiblat, tentu saja akan bertemu antara kaki paling luar dengan jari-jarinya, dan ini pasti membuat seseorang yang sudah mencoba menghadapkan kakinya kiblat akan merasa tidak nyaman, dan secara otomatis tidak akan pernah rapat saf tersebut dikarenakan hanya bertemu antara buku dengan kaki-kaki bagian luar. Oleh karena itu, dalam kaifiat sholat diharapkan bagi kita seluruhnya ketika sholat hendaklah menghadapkan seluruh anggota tubuhnya menghadap kiblat, termasuk jari-jari kaki kita. Yang kedua adalah kaki terlalu besar terbuka karena tidak menyesuaikan dengan bentuk badan. Ada orang yang badannya kecil namun safnya kakinya terbuka sangat lebar, atau sebaliknya orang yang kecil dan orang yang besar kakinya dibuka sangat kecil. Sehingga jika kita ingin merapatkan saf terhadap orang tersebut, mungkin akan rapat kakinya namun pundaknya tidak akan pernah menyentuh pundak yang di sebelahnya dikarenakan kakinya tidak menyesuaikan dengan anggota tubuhnya. Sehingga yang paling benar adalah ketika kita berdiri sholat, sesuaikanlah bukaan kaki kita dengan tubuh kita. Minimal kita luruskan antara pundak kita dengan kaki kita, karena nanti akan terlihat ketika kita selesai sholat, yaitu tentang pada saat tahiyat. Kalau kita sempurna dirinya menyesuaikan dengan bentuk tubuh kita, insya Allah kita tidak akan bermasalah ketika saat tahiyat akhir maupun tahiyat awal. Yang ketiga atau yang terakhir adalah seseorang yang sholat bukaan kakinya tidak istiqomah. Ya. Pertama membuka kakinya lebar, sesuaikan badannya, tapi ketika berdiri menuju ke saf kedua, dia mengecilkan kakinya, dia tidak istiqomah. Hal ini menyebabkan mungkin saja rakaat pertama safnya akan rapat, tapi di rakaat kedua tidak akan bisa rapat seperti saf pertama. Demikian yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat, dan saya berharap semoga di musola Taubah ini ketika sholat berjamaah safnya rapat dan lurus sebagaimana diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Saya yakin subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.